Berdasarkan survei yang dilakukan, tepatnya di wilayah Kabupaten Demak, dapat dilihat bahwa Kecamatan Sayung memiliki tempat wisata religi Bah Mundakir. Wisata tersebut banyak sekali para peziarah dari luar kota, namun warga di sana hanya sedikit yang menjual olahan laut. Oleh karena itu, kami berinovasi mengolah cemilan hasil laut seafood berupa stik seafood yang sangat menjanjikan karena bukan hanya kekinian namun juga memiliki kandungan gizi bagi tubuh. Selain itu, para wisatawan dan peziarah bisa menikmati makanan khas dari wilayah setempat sebagai oleh-oleh, dan dengan dijualnya produk ini akan meningkatkan perekonomian di masyarakat sehingga mengurangi angka pengangguran. Dilihat dari sumber daya hasil tangkapan yang diperoleh ini bervariasi, dengan udang dan ikan belanak merupakan hasil tangkapan terbesar mencapai 32 sampai 28 kg per trip, serta kepiting mencapai 20 sampai 30 kg per hari di Dusun Bedono. Sedangkan di Dusun Morosari, ikan belanak dan udang dengan hasil 118,5 kg per trip dan 88 kg per trip. Namun, tingkat pemanfaatan terhadap hasil perikanan yang didapat tentu tidak akan sama setiap harinya. Hasil laut yang lain terdapat kerang darah, ikan bandeng, dan ikan yang lain. Umumnya, hasil dari sebagian 75% tangkapan laut dijual dengan keadaan mentah di pasaran, sehingga keuntungan yang dihasilkan hanya start begitu saja, dan sebagian yang lain dikonsumsi sendiri. Kurang adanya inovasi menyebabkan kurang adanya produk lain yang dihasilkan, sehingga para pengunjung wisata dan para peziarah yang berdatangan kurang menemukan makanan khas yang dijual dan tidak ada oleh-oleh khas. Makanan laut atau seafood merupakan makanan yang bersumber dari laut. Selain tidak pernah gagal menggugah selera, makanan berbahan dasar dari laut juga memiliki kandungan gizi dan segudang manfaat bagi tubuh. Salah satu kandungan dari seafood yaitu omega 3. Ada beberapa fungsi asal omega 3. Pertama, dapat menurunkan kadar kolesterol darah yang berakibat terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Kedua, manfaat lain dari lemak omega 3 adalah berperan dalam proses tumbuh kembang otak. Asam lemak omega 3 hampir terdapat pada semua jenis ikan laut, tetapi kandungan asam lemaknya bervariasi antara satu jenis ikan dengan jenis ikan lainnya. Steak seafood adalah makanan ringan yang terbuat dari tepung dengan campuran daging seafood yang berbentuk pipih, panjang, menyerupai tongkat, mempunyai rasa khas yang gurih serta bertekstur renyah, yang bahan dasarnya tidak jauh berbeda dengan rasa kue, sehingga disebut dengan kue steak. Steak merupakan makanan ringan jenis kue yang proses akhirnya melalui penggorengan, sehingga jika dalam mengonsumsi produk ini tidak hanya enak dimakan, namun juga mendapatkan omega 3 dari seafood di dalamnya. Untuk memproduksi seafood ini, kami juga menganggarkan biaya yang kami perhitungkan dari berbagai perhitungan, yaitu yang pertama dari BEP volume produksi, dari total biaya operasional sebesar 3.883.000 dibagi dengan harga jual sebesar 10.000 yang menghasilkan 388 pieces. Jadi, pada tingkat volume produksi unit, usaha ini berada pada titik impas. Lalu untuk perhitungan kedua menggunakan BEP harga produksi dengan total biaya operasional dibagi dengan volume jumlah produksi, yaitu dengan 3.883.000 dibagi dengan 388 pieces yang menghasilkan 10.000. Lalu untuk perhitungan selanjutnya menggunakan payback period. Dengan perhitungan 1 ditambah 50.500 dibagi dengan 2.800 dikali dengan 1 tahun yang menghasilkan 1,018 tahun. Untuk perhitungan terakhir kita menggunakan Return of Investment atau ROI dengan perhitungan total penjualan dikurangi investasi dibagi dengan investasi lalu dikalikan dengan 100%, yaitu sebesar 7.200.000 dikurangi 3.883.000 dibagi dengan 3.883.000 dikalikan dengan 100% yang menghasilkan 85%. Teknik pembuatan produk cemilan steak seafood diawali dengan tahap persiapan, meliputi penyiapan alat dan bahan baku.
Bahan baku seafood dibersihkan dari kulit dan sisiknya. Daun jeruk diiris tipis-tipis, seafood kemudian dihaluskan bersama bawang merah dan bawang putih menggunakan blender. Adonan dibuat dengan mencampurkan bahan yang telah dihaluskan dengan tepung terigu, tepung tapioka, garam, merica, dan irisan daun jeruk. Adonan diuleni hingga kalis lalu dicetak menggunakan cetakan mie. Setelah dicetak, adonan digoreng dalam minyak panas hingga berwarna coklat keemasan. Setelah digoreng, stik seafood ditiriskan dan didinginkan sebelum dikemas. Proses pengemasan menggunakan aluminium foil dengan berat 100 gram per kemasan. Yang kedua di sini ada teknik pengemasan. Pengemasan dilakukan secara langsung setelah proses penggorengan dan pendinginan. Stik seafood yang telah didinginkan dimasukkan ke dalam kemasan aluminium foil, kemudian ditimbang hingga mencapai berat 100 gram per kemasan. Disusun rapi dan diberi label yang mencantumkan logo produk serta komposisi bahan. Yang ketiga di sini ada teknik pemasaran dan target pasar. Strategi pemasaran menggabungkan pendekatan online dan offline. Pemasaran online dilakukan melalui berbagai platform media sosial, seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, dan Shopee. Pemasaran offline dilakukan dengan menjual produk di pasar tradisional, toko-toko, dan tempat wisata di sekitar pantai. Target pasar yang dididik adalah pengunjung wisata bahari, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat lokal di sekitar area produksi dan pemasaran. Hal ini mengidentifikasikan strategi pemasaran yang terfokus pada jangkauan geografis yang spesifik dan memanfaatkan